Apakah Anda sering mengalami kram? Mungkin saja itu disebabkan oleh makanan yang Anda konsumsi. Berikut 6 makanan yang dapat menyebabkan kram yang perlu Anda waspadai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk fakta dan informasi menarik seputar kesehatan. Kram dan mati rasa adalah dua gejala yang sering dialami oleh banyak orang. Kram adalah kondisi di mana otot-otot tubuh menjadi tegang dan menyakitkan. Sedangkan mati rasa adalah kondisi di mana ada bagian tubuh yang kehilangan sensasi atau rasa. Kram dan mati rasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan nutrisi, dehidrasi, stres, dan bahkan konsumsi makanan tertentu. Dalam beberapa kasus, kram dan mati rasa juga dapat menjadi gejala dari kondisi medis yang lebih serius, seperti neuropati atau gangguan saraf. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab kram dan mati rasa, serta cara untuk mencegah dan mengobatinya. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang 6 makanan yang dapat menyebabkan kram dan mati rasa, serta tips untuk menghindarinya. Baik, yang pertama, ada makanan yang tinggi garam. Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah. Hal ini dapat menyebabkan kram kaki karena otot-otot kaki menjadi tegang dan kekurangan oksigen dikarenakan aliran darah terganggu akibat tekanan darah yang tinggi. Selain itu, kelebihan garam juga dapat menyebabkan kesemutan karena natrium yang tinggi dapat mengganggu transmisi sinyal saraf dan otot. Nah, contoh makanan-makanan yang tinggi akan garam adalah makanan olahan dan kalengan seperti sup kalengan, sayuran kalengan, daging kalengan, dan makanan siap saji dalam kemasan. Yang kedua ada makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, pizza, dan ayam goreng yang dijual di restoran cepat saji. Nah, biasanya itu mengandung banyak garam untuk meningkatkan rasa. Yang ketiga ada makanan ringan dan snack. Makanan ringan dan snack ini tinggi akan garam. Contohnya seperti keripik kentang, keripik jagung, kacang asin, popcorn instan, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada daging olahan. Nah, ini seperti bacon, sosis, ham, salami, dan pastrami. Nah, proses pengawetan daging ini biasanya menggunakan garam dalam jumlah yang tinggi. Kemudian ada saus dan bumbu olahan. Nah, seperti kecap, saus soya, saus tomat, saus barbeque itu mengandung banyak garam, jadi berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian yang kedelapan, makanan yang diproses dengan garam atau pengawet. Nah, contohnya seperti ikan asin, ikan teri, dan makanan yang diawetkan dengan garam lainnya. Kedua adalah makanan yang tinggi gula. Nah, makanan yang tinggi gula ini dapat menyebabkan kram atau mati rasa. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang drastis atau yang biasa disebut dengan hiperglikemia. Nah, kondisi ini dapat mengganggu fungsi saraf dan pembuluh darah yang akhirnya dapat menyebabkan komplikasi yang disebut neuropati diabetik. Nah, gejalanya meliputi kram, mati rasa, dan kesemutan, baik itu di tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Nah, contoh-contoh makanan yang tinggi akan gula seperti permen, minuman-minuman manis dalam botolan atau kalengan, kemudian kue-kue lebaran, dan es krim. Ketiga, ada makanan yang tinggi akan kafein. Nah, makanan tinggi akan kafein ini dapat menyebabkan kram atau mati rasa. Konsumsi kafein yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan denyut jantung. Hal ini dapat menyebabkan kram kaki karena otot-otot kaki menjadi tegang dan kekurangan oksigen. Kafein dalam kopi atau minuman berkafein lainnya dapat menyebabkan dehidrasi karena sifatnya yang diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Dehidrasi menyebabkan tubuh kekurangan cairan yang berpengaruh pada ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh dan mengarah pada kram kaki dan mengarah pada kram otot karena ketidakseimbangan elektrolit tubuh yaitu antara magnesium dan kalium. Selain itu, kafein dapat merangsang sistem saraf pusat
yang berpotensi menyebabkan mati rasa pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, contoh makanan yang tinggi akan kafein yaitu ada coklat. Contoh makanan yang tinggi kafein ada coklat, terutama coklat hitam, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah. Dan jika minuman yang mengandung kafein ada kopi, soda, teh, matcha, dan drink energi seperti Red Bull dan Monster. Keempat, ada makanan yang rendah kalium dan magnesium. Kalium dan magnesium adalah elektrolit yang diperlukan tubuh untuk fungsi otot dan saraf yang normal. Namun, terlalu banyak atau terlalu sedikit kalium atau magnesium dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit di tubuh. Pasalnya, magnesium dan kalium berperan vital dalam menjaga fungsi sistem saraf di tubuh. Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara kalium dan magnesium dapat memengaruhi aktivitas listrik dalam tubuh yang pada gilirannya dapat menyebabkan kram otot atau mati rasa. Beberapa makanan yang tinggi kalium dan magnesium ada buah-buahan, pisang, alpukat, mangga, sayuran, bayam, brokoli, kacang panjang, kemudian ikan dan daging. Ada ikan salmon dan daging ayam, dan lainnya ada susu, gandum, dan biji-bijian seperti biji labu, biji bunga, matahari, dan biji wijen. Kemudian, makanan yang rendah kalium adalah makanan yang diproses seperti roti putih, mie instan, keripik kentang, ikan kaleng, sereal, kemudian makanan baku seperti sosis dan nugget. Nah, yang kelima ada makanan yang tinggi lemak jenuh. Jenis lemak yang umumnya ditemukan dalam makanan asal hewan dan beberapa minyak nabati. Makanan yang mengandung lemak jenuh seringkali dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi berlebihan dan dapat membuat penyempitan pada pembuluh darah yang mengganggu fungsi saraf. Berikut adalah beberapa contoh makanan yang mengandung lemak jenuh. Yang pertama ada daging merah, seperti contohnya daging sapi, kambing, domba, terutama bagian yang berlemak seperti daging brisket atau iga. Yang kedua ada daging olahan. Nah, ini seperti sosis, bacon, ham, dan salami. Kemudian yang ketiga ada produk susu penuh lemak. Contohnya ada keju, mentega, susu penuh lemak, dan krim. Keempat ada minyak kelapa. Meskipun berasal dari tumbuhan, minyak kelapa mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang tinggi. Yang kelima ada minyak sawit. Minyak sawit yang banyak digunakan dalam makanan olahan seperti kue dan snack mengandung lemak jenuh. Yang keenam ada makanan cepat saji dan makanan olahan. Contohnya seperti gorengan, kentang goreng, pizza, dan produk makanan cepat saji lainnya sering mengandung lemak jenuh, terutama jika digoreng dengan minyak yang mengandung lemak jenuh. Yang ketujuh ada coklat susu dan makanan manis olahan. Coklat susu dan beberapa makanan manis lainnya bisa mengandung lemak jenuh, terutama dari susu dan lemak yang digunakan dalam proses pembuatannya. Yang kedelapan ada makanan kalengan. Nah, beberapa makanan kalengan, terutama yang mengandung daging atau santan, bisa mengandung lemak jenuh. Pada dasarnya, konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan dan meningkatkan risiko kram kaki. Hal ini karena lemak jenuh dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit dan mengurangi aliran darah ke otot-otot kaki yang akhirnya dapat mengganggu fungsi sistem saraf di tubuh. Yang keenam ada makanan yang mengandung MSG atau monosodium glutamat. Alasannya MSG ini adalah bahan tambahan yang sering digunakan untuk meningkatkan rasa pada makanan. Nah, beberapa orang sensitif terhadap MSG dan dapat mengalami gejala yang dikenal sebagai sinus restaurant syndrome yang mencakup rasa mati rasa, kram atau sensasi terbakar di sekitar mulut, leher, atau tangan. Ini terjadi karena MSG dapat merangsang sel-sel saraf berlebihan pada beberapa individu, terutama yang sensitif terhadap MSG. Nah, MSG ini bisa kita sebut juga sebagai micin ya. Nah, contoh makanan-makanan dari yang mengandung banyak MSG ini adalah makanan olahan seperti sup kaleng, mie instan, dan cemilan kemasan seperti keripik. Makanan cepat saji contohnya seperti burger, ayam goreng, dan makanan Asia cepat saji contohnya mie instan, sushi, bento, dimsum, dan lain-lain. Kemudian bumbu dan saus seperti saus soya, saus sambal, dan bumbu masakan siap pakai. Keempat ada produk olahan seperti daging, sosis, bacon, dan ham. Kelima yang mengandung MSG banyak adalah cemilan dan kue seperti keripik, popcorn, dan biskuit asin.
Intinya makanan-makanan itu semuanya boleh dikonsumsi asal dengan dosis dan jumlah yang sewajarnya. Jangan berlebihan karena dapat meningkatkan risiko-risiko penyakit tertentu seperti kram dan mati rasa contohnya. Nah, tips untuk menghindari kram kaki dan kesemutan yang pertama adalah konsumsi makanan yang seimbang dan mengandung nutrisi yang cukup. Intinya tadi itu boleh namun harus seimbang dengan nutrisi yang cukup juga seperti vitamin, mineral juga harus dikonsumsi secara seimbang. Kemudian minum air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Minum air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Nah, jangan lupa konsumsi air juga penting karena jika kita kekurangan air juga bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti sembelit. Kemudian lakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan otot dan saraf. Nah, untuk merangsang kesehatan otot dan saraf kita, merangsang aktivitas dari otot dan saraf, maka kita harus melakukan olahraga secara teratur. Kemudian hindari konsumsi makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Seperti sudah dijelaskan tadi, tinggi garam dapat menyebabkan hipertensi yang berpengaruh pada sistem fungsi saraf. Gula juga sama karena nanti gula juga dapat mengganggu pembuluh darah kita, kemudian yang berpengaruh pada sistem saraf kita. Lemak jenuh dapat mengakibatkan sumbatan di dalam pembuluh darah yang kemudian dapat mengganggu kerja sistem saraf kita. Nah, pastikan untuk mendapatkan cukup tidur dan istirahat juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita juga perlu untuk recovery di malam hari, jadi jangan lupa untuk istirahat dan jangan begadang untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk sistem otot dan saraf kita agar bisa recovery di malam hari. Nah, tadi itu adalah beberapa makanan yang dapat menyebabkan kram dan mati rasa di dalam tubuh kita. Jangan lupa untuk konsumsi makanan yang seimbang dan nutrisi yang baik supaya tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe channel ini untuk fakta unik dan informasi kesehatan lainnya. See you and goodbye.